Timnas Cina dikabarkan tolak laga melawan Bahrain karena hal ini. Branko Ivanovic, kami perlu ada jaminan ada tidak dicurangi seperti Indonesia. Kelvin Verdong diam-diam bocorkan kelemahan pemain Jepang ini. Koki Ogawa yang juga rekan setimnya di klub, Kelvin Verdong, saya tahu banyak tentang dia. Di luar prediksi BMKG, AFC tiba-tiba memuji perkembangan timnas Indonesia yang pesat. Wah, ada apa? Pertandingan kelima di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3 akan dimulai pada pekan ini. Sebanyak 18 tim akan memainkan masing-masing 2 laga di jeda internasional November ini, sebelum akhirnya break dan akan kembali bertanding pada bulan Maret tahun depan. Di grup C sendiri, saat ini memang cukup banyak polemik dan drama yang terjadi. Mulai dari drama wasit, drama laser, drama memindahkan stadion ke ujung dunia, sampai ke drama tim yang takut menolak bertandang ke Indonesia. Akhir-akhir ini, timnas Cina dikabarkan mendapatkan sedikit kabar tidak sedap jelang lawatannya ke Bahrain. Bukan tanpa alasan, meskipun baru saja menang atas Indonesia bulan lalu, mereka nampaknya sangat berhati-hati dengan Bahrain dan juga dramanya. Hingga tak ayal dikabarkan bahwa mereka sempat melakukan penolakan pertandingan melawan Bahrain dan meminta jaminan keadilan. Para supporter di sana dan juga beberapa staf kepelatihan timnas Cina mengatakan, kalau mereka sangat takut bernasib sama dengan Indonesia, tidak kalah karena permainan, tapi dicurangi oleh wasit. Supporter timnas Cina sendiri berpesan, agar mereka melayangkan surat protes kepada AFC, jika nanti masih saja menugaskan wasit asal Timur Tengah untuk pertandingan itu. Karena seperti Indonesia, kemenangan yang jelas-jelas sudah di depan mata, malah harus dirampok oleh wasit botak Ahmed Al-Kaf. Branko Ivanovic mengatakan, kalau dirinya lebih waspada terhadap faktor non-teknis saat melawan Bahrain, karena secara taktikal dan permainan, dia merasa kalau bisa mengimbangi Bahrain. Apalagi berbekal kemenangan perdana melawan Indonesia bulan lalu, hal itu membuat suntikan luar biasa ada pada diri anak asuhnya, dan dia berjanji akan kembali mencuri poin di Bahrain. Kami lebih konsen melihat bagaimana nanti faktor non-teknis mempengaruhi pertandingan itu. Indonesia sudah jadi korban dari wasit yang kurang tegas, dan kami tentu tidak ingin hal itu terjadi kepada kami, ucap Branko Ivanovic. Secara permainan dan kekuatan, tentu kami bisa mengimbangi mereka di sana. Kami juga baru mendapatkan 3 poin berharga bulan lalu. Itu adalah suntikan luar biasa untuk para pemain kami, ucapnya lagi. Tentu kami perlu jaminan kalau pertandingan ini tidak akan dipenuhi kecurangan. Mulai dari wasit yang seharusnya tidak berasal dari subkonfederasi yang sama, itu harus kami antisipasi saat ini, tutupnya. Kelvin Verdong diam-diam bocorkan kelemahan pemain Jepang ini. Koki Ogawa yang juga rekan setimnya di klub, Kelvin Verdong, saya tahu banyak tentang dia. Kelvin Verdong nampaknya punya catatan khusus jelang lawan Jepang pada hari Jumat depan. Dirinya yang tergabung dengan klub NEC Nijmegen, ternyata juga setim dengan striker timnas Jepang Koki Ogawa. Di klub sendiri, mereka terlihat sangat akrab dan dekat. Apalagi beberapa video yang beredar mengatakan bahwa Kelvin sangat tertarik berduel dengan rekan setimnya itu. Pemain berusia 27 tahun itu mengatakan, banyak dikitnya memang tahu dengan karakter Koki Ogawa, yang juga nanti akan jadi lawannya di tim nasional. Meskipun dirinya tidak membocorkan secara gamblang kelemahan dari sang striker Jepang tersebut, namun hal itu tentu positif untuk Kelvin Verdong nanti bisa mengawasi pergerakan striker 27 tahun itu. Dirinya mengatakan, pertemuan dengan Koki Ogawa sebagai lawan akan menarik, karena di timnya NEC Nijmegen, dirinya selalu membangun serangan ke depan dan memberikan umpan kepada Koki, tapi kali ini dia akan menghalangi Koki untuk bisa masuk ke pertahanan timnas Indonesia. Ya, saya akan terbang hari Minggu ke Indonesia, untuk bermain bersama tim nasional. Saya akan bertemu dengan dia Koki, dia teman saya di klub dan pertandingan itu akan sangat menarik nanti, ucap Verdong. Tentu, saya tahu banyak kelemahan dan kelebihannya. Begitu juga dengan dia yang mungkin tahu kelemahan saya di tim. Ini akan jadi keuntungan bagi kami, tapi sekaligus ada kekurangannya juga, dan semoga saya beruntung bersama Indonesia, tutupnya. Di luar prediksi BMKG, AFC tiba-tiba memuji perkembangan timnas Indonesia yang pesat.
Wah, ada apa? Kendati mendapat polemik dan cibiran luar biasa dari netizen dan publik sepak bola di Asia, AFC nampaknya tidak hanya berdiam diri dan malah kini mengambil siasat baru. Usai dikritik dan disebut mafia oleh netizen Indonesia, AFC secara tiba-tiba malah memberikan pujian berlebihan kepada timnas Indonesia. Melalui sang presiden AFC Salman bin Ibrahim Al-Khalifah mengatakan, kalau dia sangat bangga dengan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Apalagi untuk timnas, menurutnya ini adalah sejarah paling luar biasa yang berhasil dicapai anak-anak Garuda di 50 tahun terakhir. Dirinya bahkan tidak ragu mengatakan, kalau Indonesia bisa saja beberapa tahun ke depan berada sejajar dengan kekuatan besar Asia lainnya, baik itu Jepang maupun Korea Selatan. Karena dengan bergabungnya beberapa pemain grade A dari Eropa saat ini, praktis membuat level Indonesia langsung naik, dan bahkan sudah bisa mengimbangi Bahrain. Selanjutnya dia mengatakan, agar timnas Indonesia dan supporter fokus kepada perkembangan sepak bola mereka, jangan menggubris drama-drama yang kurang penting, dan bahkan persoalan wasit tak usah begitu dipermasalahkan. Karena menurutnya itu hanya faktor non-teknis, yang seharusnya bisa diatasi dengan mudah. Di beberapa tim nasional yang berada di round 3 saat ini, Indonesia adalah tim yang paling mengejutkan. Di grup C, mereka sangat mengejutkan menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Mereka punya catatan baik dan akan terus berlanjut, ucap Salman bin Ibrahim Al-Khalifah. Saya rasa mereka harus fokus kepada tim, dan untuk supporter mereka agar berhenti mempermasalahkan hal yang tidak penting. Mereka sedang menuju level yang lebih tinggi, dan beberapa tahun ke depan, mereka bisa saja sejajar dengan Jepang ataupun Korea Selatan, tutupnya. Wah, tiba-tiba banget nih AFC muji Indonesia. Pasti ada sesuatu nih kayaknya. Apa jangan-jangan? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah, guys.